Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Riana Wulandari. Saya merupakan mahasiswi program studi Sosiologi Agama semester 4, yang dimana di sini saya akan memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Metodologi Penelitian Sosial. Nah, di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis penelitian. Baik, penelitian itu terbagi beberapa macam. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang penelitian berdasarkan tujuan. Nah, penelitian berdasarkan tujuan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, penelitian dasar. Apa itu penelitian dasar? Penelitian dasar merupakan suatu pengumpulan informasi untuk menyusun suatu konsep. Nah, suatu teori untuk menemukan prinsip umum suatu topik dalam masyarakat. Misalnya, penelitian di suatu daerah seperti sebagaimana sih konsep Islam di suku Akit. Jadi dari penelitian dasar itu mendapatkan sebuah teori baru. Lalu penelitian berdasarkan terapan. Nah, penerapan atau mengkaji suatu persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, setelah ditemukan suatu teori penyimpangan sosial antara suku Akit dengan agama Islam, nah dari sini maka akan diungkit atau digali tentang teori kenapa hal ini terjadi dan kenapa hal ini berlaku. Baik, jika tadi kita sudah menjelaskan atau mengetahui tentang penelitian berdasarkan tujuan, di sini ada penelitian berdasarkan model yang dimana terbagi menjadi 4. Yang pertama ada penelitian historik. Penelitian historik ini penelitiannya telah terjadi di masa lampau. Misalnya, saya ingin melakukan riset tentang sistem stratifikasi sosial Indonesia pada masa pra-kemerdekaan. Jadi, saya akan mencari tahu tentang bagaimana interaksi pada masa itu. Lalu, yang kedua adalah penelitian survei, yaitu memperoleh informasi dari berbagai kelompok atau orang dengan cara menyebarkan angket. Misalnya, pemerintah provinsi melihat tentang bagaimana metode proses belajar mengajar di Stein Bengkalis dan ingin mengetahui respon mahasiswa-mahasiswinya. Nah, lalu yang ketiga adalah penelitian berdasarkan eksperimen. Nah, apa itu? Mengontrol situasi alamiah menjadi situasi buatan sesuai dengan tujuan penelitian. Misalnya, Riana memiliki penelitian pendidikan, lalu Riana meminta bantuan kepada Ibu Hikmah untuk menjadi moderator atau menjadi fasilitatornya. Jadi Riana akan memberitahukan kepada Ibu Hikmah, Ibu, Riana punya nih konsep mengajar. Riana kepinginnya ketika Ibu mengajar nanti, proses belajar mengajarnya sesuai yang Riana inginkan seperti ini. Nah, lalu pertimbangannya akan dilihat apakah metode yang Riana gunakan itu berhasil, bisa memahami, bisa dipahami, bisa berjalan dengan lancar saat proses belajar mengajar dalam perkuliahan, atau penelitian yang Riana lakukan itu tidak sama sekali berlaku, malahan bosan gitu. Jadi lebih baik menggunakan metode seperti umumnya yang dosen lakukan. Begitu. Jadi untuk penelitian eksperimen ini berhasil atau tidak berhasilnya tergantung dari audiensnya. Apakah audiensnya itu memahami tentang proses belajar mengajar dengan metode yang Riana sampaikan atau tidak. Begitu. Lalu penelitian berdasarkan model yang keempat atau yang terakhir adalah penelitian observasi, yaitu melihat secara konkret. Jadi benar-benar real dalam lapangan. Biasanya dilakukan oleh antropolog. Misalnya, ketika kita ke suku Akit, maka apa yang dilihat mulai dari interaksi maupun dari sistem perekonomian, nah itu tuh yang kita catat, kita perhatikan lalu kita catat. Maka itu merupakan bentuk penelitian observasi. Nah, yang ketiga ada penelitian berdasarkan taraf pemberian informasi. Nah, ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada penelitian eksploratif. Apa itu? Penelitian yang menggali sesuatu yang baru, yang diidentikan dengan pertanyaan apa dan siapa. Biasanya, orang yang melakukan penelitian eksploratif biasanya kreatif dan terbuka, guna untuk memudahkan menerima pendapat atau pandangan agar menimbulkan topik baru terhadap penelitiannya. Lalu, pembagian yang kedua adalah penelitian deskriptif, yaitu memberikan gambaran yang lebih detail tentang suatu fenomena. Misalnya, bagaimana Indonesia yang katanya negara hukum, namun penegakan hukum malah digantung tanpa ujung kepastian. Nah, jadi kita harus menceritakan secara detail, mulai dari apa saja sih hukum Indonesia, siapa aja yang berlaku, apa saja pembohongannya,
kenapa hukum jadi seperti ini? Jadi dijelaskan secara detail. Lalu pembagian yang ketiga yang terakhir adalah penelitian eksplorasi. Apa itu penelitian eksplorasi? Yaitu menemukan penjelasan tentang mengapa suatu kejadian atau gejala terjadi. Jadi hasil akhirnya berhubungan dengan sebab akibat. Biasanya menggunakan awalan mengapa. Mengapa hari ini panas? Mengapa semester ini semesternya sangat wow sekali? Nah, itu merupakan penelitian eksplanasi. Lalu ada pembagian penelitian berdasarkan data yang dikumpulkan. Nah, ini terbagi dua. Yang pertama ada penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif ini data yang dikumpulkan lalu dianalisis dengan statistik. Misalnya, Riana bertanya atau melihat jumlah anggota SA semester 4 lebih unggul 4% ketimbang jumlah anggota KPI semester 4 pada angkatan 2020. Kalau penelitian kualitatif menekankan pada kualitas data dan teknik yang digunakan biasanya adalah wawancara yang mendalam. Misalnya, Riana mewawancarai sebagian anggota SA dan sebagian anggota KPI untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih efisien. Jadi kenapa sih kalian bisa masuk ke program studi ini gitu loh? Apa sih tujuan kalian, visi misi kalian gitu. Nah, itu termasuk dari penelitian kualitatif. Lalu ada juga penelitian berdasarkan tempat pelaksana. Ini merupakan pembagian terakhir dari metodologi, yaitu penelitian berdasarkan tempat pelaksanaan yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada penelitian laboratorium. Penelitian laboratorium ini dilakukan di suatu tempat khusus untuk mengadakan suatu penelitian ilmiah. Misalnya di labor biologi, di labor fisika, atau di rumah sakit. Nah, lalu yang kedua adalah penelitian lapangan. Dilakukan dalam kehidupan masyarakat atau langsung terjun ke lapangan. Misalnya, melihat langsung proses kerja di tambang batu bara, lalu meneliti dan mewawancarai. Yang ketiga, ada penelitian perpustakaan, yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan berbagai materi yang terdapat di perpustakaan. Baik, terdapat beberapa pembagian penelitian berdasarkan sosial, yaitu adalah penelitian berdasarkan tempat pelaksana, penelitian berdasarkan data yang dikumpulkan, penelitian berdasarkan taraf pemberian informasi, penelitian berdasarkan model, penelitian berdasarkan tujuan. Nah, berarti ada 5. Baik, ini saja yang dapat saya jelaskan tentang jenis-jenis penelitian. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami. Unsur makalah olatan zaman makalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.